Halo everyone, welcome back again di channel aku Nova. Nah, di video kali ini aku mau bagi tips atau share ke kalian seputar kecantikan. Nah, jadi dulu aku sempet punya wajah yang berjerawat, yang sensitif, sering kemerahan, beruntusan kayak gitu. Nah, jadi dengan pengalaman pribadi aku sendiri, aku mau share ke kalian hal-hal apa aja sih yang nggak boleh dilakukan untuk wajah yang sensitif. Karena kalau misalkan kita salah merawatnya, itu bakalan menjadi hal yang buruk banget bagi kulit wajah kita. Dan masalah kulit yang ada di wajah kita itu nggak bakalan sembuh-sembuh gitu. Oke, kita langsung aja. Tapi seperti biasanya, yang baru mampir di channel aku, jangan lupa untuk subscribe, like dulu video ini, dan komentar di bawah. Kasih aku kritik, saran, ataupun kalian mau request video lainnya, itu boleh banget. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram aku di sini. So keep on watching. Oke, kita langsung aja. Jadi hal yang pertama yang kalian harus ketahui atau perhatikan itu pada saat mencuci muka, mulai dari teknik pemijatan pada saat kita mencuci wajah, terus juga pemilihan sabun pencuci muka kita itu harus diperhatikan. Nah, jadi pertama kita harus memilih pencuci wajah yang tepat untuk jenis kulit kita. Jadi pencuci wajah itu ada dua macam ya, facial wash sama facial foam. Nah, apa sih bedanya facial wash sama facial foam? Dari kata-katanya aja kita udah bisa ngebayangin kan. Nah, kalau facial foam berarti banyak buih atau busanya. Sedangkan kalau facial wash itu minim busa. Nah, jadi bagusan mana sih antara facial wash sama facial foam? Itu kembali lagi sama jenis kulit kita, cocoknya pakai yang mana. Kalau untuk kulit aku pribadi, mulai dari pada saat sensitif dulu ya, wajah aku berjerawat, beruntusan, sampai sekarang yang udah agak mendingan, tapi sekarang itu jenis kulitnya masih agak sensitif tapi tidak terlalu parah, terus juga berminyak kombinasi gitu. Aku lebih pilih facial wash daripada facial foam. Karena kalau misalkan aku pakai facial foam itu dia kayak mengangkat minyaknya itu berlebihan gitu. Sehingga pada saat aku selesai cuci muka itu kerasanya kayak ketarik banget, wajah aku semakin kering. Nah, itu nggak bagus untuk kulit. Nah, sedangkan kalau misalkan aku pakai facial wash itu aman aja di kulit aku, menjaga kelembapan kulit aku. Jadi nggak ngerasa ketarik, nggak ngerasa kering gitu. Nah, tapi kalau misalkan kalian ngerasa aku lebih suka pakai facial foam karena dengan banyaknya busa pada saat mencuci wajah aku ngerasa bersih nih, itu boleh-boleh aja. Tapi ingat, kalian harus menjaga kelembapan wajah kalian. Jadi pemakaian skincare selanjutnya seperti toner, pelembab, cari yang benar-benar bisa melembabkan kulit wajah kalian. Nah, terus untuk teknik pemijatan pada saat kita cuci muka, itu kita jangan terlalu bersemangat, jangan kencang-kencang, keras-keras. Kita harus mencuci muka secara perlahan dan secara lembut pemijatannya. Karena kalau misalnya kita terlalu menekan, terlalu kasar pada saat mencuci wajah, merusak dasar kulit kita gitu, bisa menjadi sensitif, bisa menjadi lebih kering. Jadi kita lakukan secara perlahan aja, santai, relax gitu ya. Nah, jadi bisa mencegah iritasi pada wajah kita gitu. Terus selanjutnya, selain kita harus perhatikan pada saat mencuci wajah, yang kedua, jangan lakukan scrubbing pada wajah kita yang sensitif. Jadi jangan, boleh sih maksudnya, tapi kan scrub di sini ada dua jenis nih. Untuk mengangkat sel kulit mati itu ada dua jenis, scrubbing sama chemical exfoliating. Kalau pakai scrub berarti pakai yang ada butiran-butiran halusnya. Aku nggak begitu cocok dan nggak begitu menyarankan untuk kulit sensitif. Nah, kalau misalkan chemical exfoliating itu tanpa butiran-butiran scrub gitu, bisa berbentuk gel, bisa terdapat dalam skincare kalian seperti serum, pelembab, toner gitu. Karena aku dulu sempet cobain nge-scrub wajah aku pada saat ya wajah aku lagi sensitif, lagi beruntusan, lagi merah-merahnya, terus aku mau ngangkat sel kulit mati nih ceritanya pakai scrub. Nah, itu malah memperburuk keadaan kulit kita. Besoknya wajah aku semakin kemerahan dan beruntusan semakin banyak.
berarti dia iritasi ya, wajah aku jadi iritasi gitu. Nah setelah aku tahu chemical exfoliating ini, jadi aku nggak pernah lagi tuh pakai scrub yang ada butiran-butirannya. Jadi aku lebih memilih kandungan skincare yang bisa mengexfoliating wajah kita. Nah terus yang ketiga, jangan sekali-kali kalian pakai obat jerawat, salep jerawat buat ngilangin beruntusan ataupun kemerahan dan jerawat itu sendiri tanpa dibarengi sama pelembab. Karena yang namanya salep jerawat di dalamnya itu kandungannya menurut aku itu terlalu keras atau terlalu tinggi zat-zatnya. Nah jadi dulu aku buat ngilangin si jerawat sama beruntusan pakai salep benjolan yang isinya benzoyl peroxide sama salicylic acid. Nah jadi pada saat itu kalau aku pakai salepnya aja tanpa pelembab, serum dan sebagainya, itu membuat wajah aku semakin kering dan semakin sensitif. Tapi kalau misalkan aku barengin nih pakai serum yang tentunya untuk melembabkan wajah, nah dia malah mempercepat penyembuhan si beruntusan atau jerawat yang meradang di wajah aku gitu. Nah jadi gitu, kalau misalkan kalian mau ngobatin beruntusan atau jerawat pakai obat atau salep krim jerawat gitu, nah harus dibarengi sama pelembab. Waktu itu aku pakai serumnya Hanasui, gak pakai moisturizer atau pelembab wajah karena teksturnya lebih ringan gitu. Aku nggak terlalu suka pakai pelembab, itu ngerasanya lebih berat aja di wajah, jadi cukup pakai serum aja. Lanjut yang keempat, jangan sering-sering menyentuh wajah kita dengan tangan, karena tangan itu sumber bakteri. Segala macam kita pegang kan pakai tangan. Nah kalau misalkan pengen nyentuh area wajah itu harus cuci tangan dulu. Terus juga rambut. Nah rambut itu mengganggu banget kalau kalian pakai poni atau rambutnya panjang terurai, itu bisa menyentuh wajah kalian. Nah disitu juga banyak kotoran, bakteri yang bisa menyebabkan beruntusan atau jerawat itu lebih parah. Jadi kalau misalkan kalian punya wajah sensitif, kuncir aja rambutnya, terus nggak usah pakai poni, biar area wajahnya itu tetap bersih, tetap tidak tersentuh dengan apapun. Nah terus yang terakhir, pada saat pemilihan skincare, nah di sini kalian harus hati-hati, harus benar-benar cari kandungan-kandungan. Kalian baca dulu komposisi atau ingredientsnya, adakah kandungan yang gak cocok di wajah kalian, karena itu berpengaruh banget. Dan kalau bisa kalian itu mencari suatu produk skincare yang non komedogenik. Nah jadi nggak bakalan bikin pori-pori kita tersumbat, karena masalah kulit yang sensitif itu awalnya dari situ, karena tersumbatnya pori-pori, muncullah komedo, muncullah beruntusan, jerawat. Nah itu penyebabnya bisa jadi karena penyumbatan pori-pori juga. Oke, jadi itu aja sih yang aku lakuin pada saat wajah aku sensitif banget waktu itu. Hal-hal yang pernah aku lakukan dan itu ternyata salah banget. Dan kesini-kesini aku baru nyadar akhirnya lebih memperhatikan hal-hal yang sepele yang mungkin bisa menyebabkan kondisi wajah aku itu semakin parah. Jadi sekarang itu aku hati-hati banget pada saat menggunakan skincare, pada saat mencoba skincare baru, aku selalu baca ingredientsnya, mastiin kandungannya itu cocok di wajah aku. Nah jadi gitu ya, semoga apa yang aku sampaikan bisa diterima oleh kalian. Mungkin sampai di sini aja sharing kali ini. Makasih banyak yang udah nonton sampai habis. Aku ingetin lagi ke kalian yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, and share ke sosial media yang kalian punya. Thank you for watching. See you next time di video selanjutnya. Bye bye.